Kenapa hidup menderita? Kenapa hidup selalu sulit terhimpit? Mungkin itu kumparannya dari dosa-dosa kita. Istighfar. Kenapa selalu gagal? Kenapa selalu gelap? Kenapa selalu sial? Ya mungkin itu dari dosa-dosa kita. Istighfar kita. Subhanallah, Maha Suci Allah. Dan ingat, Allah itu Maha Suci. Dialah yang paling suci dibanding apapun, dibanding siapapun. Dan kemahasuciannya itulah yang harus menjadi iman kita. Makanya kalau engkau ingin dekat dengannya, dalam hal engkau ingin wusul menuju taqarruban, dekat dengannya, menjadi kekasihnya, sucikan dulu dirimu, karena engkau sedang mendekat kepada yang Maha Suci. Bila panjenengan berdoa, doamu akan menembus Dia yang Maha Suci itu. Ketika engkau mau mensucikan dirimu, ketika engkau datang berharap sesuatu kepadanya, petunjuknya, hidayahnya, datanglah dengan mensucikan diri. Kalau kau ingin dekat dengan yang Maha Suci, entah untuk usul kepadanya, entah untuk berdoa kepadanya, entah untuk mendapatkan petunjuk kepadanya, sucikan dulu dirimu. Makanya diajarkan di dalam sholat pun, kita harus bersuci dengan wudhu kita. Suci dari apa? Dari dosa-dosa kita, dari karma-karma buruk kita. Lantas apa yang kita lakukan? Istighfar. Ingat, Allah itu Maha Belas Kasih. Ada sifat lain, kemahaan Allah yaitu Maha Belas Kasih. Sebesar apapun dosamu, setinggi apapun bangunan-bangunan dosa yang engkau bangun selama ini, asal engkau mau minta ampun kepadanya, asal engkau mau beristighfar kepadanya, istafngala, istighfar itu dari wazan istafngala, engkau akan diampuni. Dan pengampunan Allah itu akan memunculkan ridhonya, izinnya. Di dalam ilmu martabat 7, istighfar itu nggak sembarangan istighfar. Makanya kalau panjenengan ingin berjalan menuju kepadanya, sesucilah dengan istighfar salah satunya ya. Kalau ingin datang kepadanya dengan doa-doamu, harapan-harapan, permintaan-permintaanmu, datanglah dengan bersuci terlebih dahulu. Istighfar itu salah satu jalan. Nah, lantas gimana istighfar dalam martabat 7 itu gimana? Istighfar tidak hanya sekedar kasrul kalam, mengucapkan istighfar saja, enggak. Walaupun panjenengan hanya kasrul kalam, hanya melafadzkan istighfar saja, itu udah luar biasa. Panjenengan mau mengucapkan istighfar. Akan tetapi istighfar yang baik itu adalah yang menembus 7 unsur panjenengan. Yang pertama adalah istighfarnya badan. Beristighfarlah, astagfirullah, 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 atas nama badanmu. Engkau berbuat, engkau melakukan satu tindakan, tingkah laku itu dengan badanmu. Maka lakukanlah istighfar atas nama tubuhmu. Engkau melakukan istighfar
sampai menuju satu titik kesadaran bahwa yang beristighfar adalah tubuhmu. Tubuhmu seakan-akan dalam zanmu itu beristighfar. Jadi yang pertama adalah istighfarnya badan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan seakan-akan badanmu yang beristighfar. Dan disitulah engkau menalkin tubuhmu untuk beristighfar. Di dalam tubuh ini ada panca indera. Dosanya mata, istighfarkan matamu. Sehingga matamu engkau talkin untuk beristighfar. Dan seakan-akan mata ini yang beristighfar. Begitu juga telinga, hidung, mulut, istighfar. Kemudian tangan dan kakimu, seakan-akan mereka semuanya beristighfar dengan kita talqin. Maka disitulah engkau mensucikan tubuhmu, badanmu dengan istighfarmu. Dan kalau Allah meridhoi, diampunilah dosa-dosa dari tubuhmu, badanmu. Dan engkau dibebaskan dari siksanya badan. Insya Allah di akhirat nanti badanmu akan terlepas dari api neraka. Seperti itu. Titik kesadarannya adalah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Titik kesadaran panca indera adalah dari 5 unsur panca indera tersebut. Istighfar badan. Selanjutnya istighfarkan nafsumu. Nafsu itu berada di hati. Di sini lawama, ya kanan paling bawah lawama, di atasnya amarah, di atasnya subyah, di tengahnya mutmainah, di ulu hati. Di samping kiri ini radiyah, di atasnya mardiyah, yang atasnya kamilah. Istighfarkan nafsumu. Engkau mengucapkan istighfar dan seakan-akan nafsumulah yang beristighfar. Mohon ampun. Dan rata-rata orang menangis kalau melakukan ini. Tangis pertaubatan. Wa atubu ilaihi. Sebagai tanda kita bertobat kepada Allah. Dan ingat, dosa nafsu ini begitu sulit untuk kita mencegahnya. Perlu mujahadah untuk mencegah diri dari dosa-dosa nafsu. Makanya dikatakan oleh Nabi Yusuf, innan nafsa la'amaratun bisu. Ketika kasus Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha itu, lakukan istighfar nafsu, seakan-akan nafsumu yang beristighfar. Disitulah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Engkau adalah pemimpin dari tubuhmu, pemimpin dari nafsumu, dan engkau akan dipertanyakan bagaimana engkau memimpin tubuh dan nafsu. Pimpin nafsumu untuk beristighfar. Itu martabat yang kedua. Martabat yang ketiga adalah dosanya akal. Kita sering punya pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran busuk, pikiran-pikiran buruk, punya rencana, cita-cita buruk. Itu hasil dari cipta pikiran. Istighfarkan pikiranmu seakan-akan pikiranmu yang beristighfar. Itu titik kumparannya di situ. Dan engkau mentalkan pikiranmu untuk beristighfar kepada Allah. Kalau kita sudah bisa mentalkin raga, nafsu, dan akal kita, disitulah secara dohiriyah kita mohon ampun kepada Allah. Allah itu dohir dan batin. Huwa dohiru wal batin, wal awal wal akhir. Makanya dohir batin kita beristighfar kepadanya. Kita berawal dari Allah, kalau ingin kembali kepadanya, menembus taqarruban, juga istighfar, minta ampunan supaya kita disucikan, supaya dekat dengan yang maha suci. Itu istighfar martabat itu apa? Dohir. Kemudian setelah itu beristighfarlah kepada dimensi batiniah kita. Istighfarnya ruh ada di nafas kita. Ruh masuk ke tubuh namanya nyawa, gerakannya namanya nafas. Beristighfarlah dengan nafasmu
sehingga seakan-akan nafasmu beristighfar dan kumparan dari ruhmu adalah di jantungmu. Maka setiap detak jantung engkau beristighfar. Itu dimensi batin kita, ruh kita beristighfar. Kemudian setelah itu martabat selanjutnya adalah martabat yang kelima. Setelah ruh adalah rasa kita. Rasa kita selalu putus dengan Allah, tidak pernah tersambung dengan Allah. Kufur rasa kita. Rasa tidak terima, rasa kurang ini, kurang itu, menyalahkan Tuhan bahkan. Hujan pun disalahkan, angin disalahkan, nasib disalahkan. Itulah yang namanya istighfarnya rasa. Kumparannya di telenging hati, di kedalaman hati. Kalau nafsu tadi di kumparan-kumparan hati. Jadi hati itu dikelilingi oleh anasir nafsu. Di tengahnya ada mutmainah ya. Nah kalau rasa ini, talqinlah rasamu, perasaanmu untuk minta ampun kepada Allah. Istighfar. Makanya kalau Allah mengizinkan tubuhmu beristighfar diampuni, nafsumu beristighfar diampuni, akalmu beristighfar diampuni, rasamu beristighfar diampuni, rohmu beristighfar diampuni. Dan selanjutnya adalah dat. Sebelum dat ada nur atau cahaya. Talqinlah cahayamu untuk beristighfar kepada Allah. Caranya gimana? Tarik nafas, rasakan terang di dalam tubuhmu dan beristighfarlah dengan cahayamu. Karena sesungguhnya kita itu punya anasir-anasir cahaya dari nurullah. Kesempurnaannya ada di dalam nur Muhammad dan datang kepada kita dalam nur Adam. Nur Adamiyah. Beristighfarlah atas nama cahayamu. Beristighfar minta ampun kepada yang maha cahaya. Di dalam dat tadi ada yang namanya hayun. Istighfarkan hidupmu. Engkau hidup kayak apa? Atas nama hidupku aku beristighfar. Dan yang terakhir adalah Ar-Ain tadi, sang jiwa yang memimpin 7 unsur tadi dalam dat kita, ingsun kita, jiwa kita, sukma kita beristighfar. Kenapa ada yang namanya istighfar sampai sedetail itu? Karena kita harus muhasabah. Doa sulit terkabul kadang-kadang muncul dari dosa-dosa kita, karma-karma buruk kita. Ya Allah, saya sudah berdoa, saya sudah berusaha, kenapa masih gagal? Ini itu. Itu mungkin karena masih banyak dosa, banyak alpa, banyak kekufuran. Planning sudah bagus, niatnya sudah baik, tapi kok hasilnya gelap, gagal. Beristighfarlah. Dari 7 unsur tadi kalau sudah diistighfari, insya Allah terbukalah pintu hidayah buatnya. Di dalam surat Nuh ayat 10 ya, Al-Quran surat Nuh buka Nuh 10-12. Kalau kita beristighfar di situ dikatakan Allah Maha Pengampun. Dan kalau engkau mau beristighfar, Allah akan turunkan kepada kita hujan yang sangat deras, hujan ampunan, hujan hidayah, hujan keridhaan dari Allah. Semuanya akan diturunkan kepada kita asal kita mau beristighfar. Kemudian kita akan dibangunkan surga jannah, entah itu surga dunia ataupun surga akhirat. Surganya pikiran, surganya hati, surganya nafsu, surganya tubuh. Itu semuanya dibangunkan oleh Allah. Surganya zahir, surganya batin, dibangunkan oleh Allah. Dan kita akan diberi banyak sekali aliran-aliran sungai penghidupan. Rezeki kita akan diperbanyak oleh Allah. Buka surat Nuh ayat 10-12.
begitu luar biasanya sebuah tirakat istighfar, makanya diajarkan istighfar yang meliputi martabat 7 yang ada di dalam diri kita. Masya Allah, dengan istighfar itu kita akan dekat dengannya, kita akan dibersihkan, disucikan. Subhanallah, betapa bahagianya orang-orang yang mau datang kepada Allah dengan istighfarnya. Coba panjenengan lakoni. Kenapa hidup menderita? Kenapa hidup selalu sulit, terhimpit? Mungkin itu kumparannya dari dosa-dosa kita. Istighfar. Kenapa selalu gagal? Kenapa selalu gelap? Kenapa selalu sial? Ya mungkin itu dari dosa-dosa kita. Istighfar kita. Makanya ada satu sejarah yang menuliskan bahwa Syekh Hasan Basri itu setiap orang datang punya masalah. Masalahmu apa? Ini. Solusinya gimana? Dijawab oleh Syekh Hasan Basri, istighfar kamu. Ada yang lainnya datang, masalahnya lain juga. Ini itu. Solusinya apa? Istighfar. Kemudian ada lagi yang punya masalah lain. Solusinya apa? Istighfar. Datang lagi. Solusinya apa? Istighfar. Semua tamu yang curhat kepadanya disuruh istighfar. Kemudian ada satu murid yang bertanya-tanya, Syekh, Yai, hari ini aneh panjenengan. Semua orang datang punya masalah yang beda-beda. Solusinya satu, istighfar semuanya. Itu ada apa? Syekh Hasan Basri menjawab, ini bukan janjiku, tapi janji Allah atas orang-orang yang beristighfar. Maka Syekh Hasan Basri mengatakan, bukalah surat Nuh ayat 10-12. Di situ janji Allah, innahu la tuflihul mi'ad. Dan ingat, Allah tidak pernah mengingkari janji. Di surat Nuh ayat 10-12 itu janji Allah ditulis di situ. Buka panjenengan, buka saja. Bagaimana fadilahnya istighfar, luar biasa.